Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Oke Rizvira Putri, Rizka Wulandari, Triwahyu Wijayanti, Adam Ramadan, Noviantri, dan Adinda Salsabila. Kami akan mempresentasikan analisis struktural cerpen karya Motinggo Bos dengan judul Malam Jahanam. Yang pertama adalah latar belakang. Di era saat ini masyarakat sudah tidak asing dengan istilah drama. Banyak orang yang suka hingga terobsesi dengan hal-hal berbau sastra, apalagi drama bahkan bisa diakses dengan teknologi yang canggih seperti sekarang. Orang-orang bisa mengakses tontonan drama melalui digital, yaitu menggunakan telepon seluler. Secara garis besar, drama merupakan jenis karya sastra yang memproyeksikan kembali kehidupan manusia melalui naskah. Dua unsur penting yang ada dalam drama adalah unsur naskah dan unsur pertunjukan. Dengan begitu, banyak sastrawan dan pemuda-pemuda sastra yang hobi menulis naskah drama. Sedangkan kelompok kami memilih karya dari Motinggo Bos. Siapa sih Motinggo Bos itu? Motinggo Bos, beliau adalah sastrawan, sutradara sekaligus seniman, pelukis di Indonesia. Pria kelahiran Kupang, Teluk Betung, Bandar Lampung pada 21 November 1937 ini terkenal dengan tulisannya yang erotis. Motinggo lebih banyak menggunakan bahasa yang metaforis dan konotatif. Karyanya menjadi tombak dalam perkembangan sastra di Indonesia. Naskah drama beliau di antara lain adalah Malam Jahanam, Malam Pengantin, Nyonya-Nyonya. Naskah tersebut ditulis tahun 1961 dalam jangka waktu yang berbeda. Naskah Malam Jahanam memiliki karakteristik cerita yang khas dari gaya bahasa Motinggo. Naskah drama Malam Jahanam meliputi tema dan faktor cerita serta alur dan juga karakter. Tema merupakan jiwa dari sebuah karya sastra. Pada drama Malam Jahanam ini mengangkat tema yang tidak jauh dengan kehidupan manusia, yaitu mengenal sisi baik dan sisi buruk manusia. Maka dari itu, kelompok kami memilih teks naskah Malam Jahanam dengan metode analisis kajian struktural untuk mengetahui kesinambungan dan hubungan antar struktur dalam naskah dengan tujuan, selain memenuhi tugas mata kuliah, juga menambah wawasan dan ilmu untuk memahami makna di balik karya Motinggo. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditemukan sebuah permasalahan yang ada, yaitu bagaimana keterkaitan antar unsur struktural yang ada dalam naskah Malam Jahanam karya Motinggo Bos. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan, berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan keterkaitan antar unsur struktural dalam naskah drama Malam Jahanam karya Motinggo Bos Y. Keterkaitan antar unsur tersebut meliputi judul, tema, wawancang dan kramagung, babak dan adegan, penokohan dan perwatakan, konflik, alur, latar, teknik dialog, dan tipe drama. Sedangkan untuk manfaatnya, yang pertama dari hasil analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait bidang sastra, dan yang kedua diharapkan dapat membantu memberi gambaran umum terkait dari mata kuliah kajian drama Indonesia 1 bagi mahasiswa baru yang menempuh mata kuliah tersebut. Tinjauan pusaka. Ditemukannya dua penelitian yang relevan dengan pembahasan yang dikaji dalam kelompok kami, yaitu satu, sebuah makalah yang ditulis oleh Dian Permatasari yang berjudul Analisis Standar dalam Drama Malam Jahanam karya Motinggo Bos Y, sebuah pendekatan semiotik. Dalam makalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan semiotika yang berkaitan dengan icon, indeks, dan simbol. Melalui analisis bahwa icon dan simbol cenderung membentuk penokohan, sedangkan indeks cenderung membentuk pengaluran, terutama pengaluran bayangan. Yang kedua, sebuah makalah berjudul Telaah Drama Indonesia, Analisis Struktural Naskah Drama Malam Jahanam. Dalam makalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan objektif,
Dalam pendekatan tersebut, penulis dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada tahun 1950-an dan juga dapat melihat kehidupan manusia yang memiliki dua sisi, yaitu baik dan buruknya. Landasan teori yang pertama judul. Jadi Aminuddin mendefinisikan judul sebagai sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita. Judul itulah yang kemudian akan menjadi tolak ukur akan pembahasan dan cerita karangan yang ditulis oleh seorang penulis. Dengan kata lain, impresi pertama yang dimiliki oleh pembaca saat membaca suatu karangan atau tulisan yang ditentukan oleh judul. Apakah tulisan tersebut menarik dan layak untuk dibaca atau tidak? Kemudian babak dan adegan. Babak dan adegan berisi tentang semua peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu atau kesatuan peristiwa yang terjadi pada suatu tempat dan pada suatu urutan waktu. Sedangkan menurut Sumarjo dan Saini, adegan merupakan bagian dari babak yang batasnya dapat ditentukan oleh perubahan peristiwa akibat datang dan perginya seorang tokoh atau lebih. Wawancang dan Kramagung. Menurut Tambajong, wawancang didefinisikan sebagai ucapan atau dialog yang dicetak lepas dan harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sedangkan yang didefinisikan sebagai Kramagung adalah petunjuk teknis atau petunjuk akting yang harus dilakukan oleh tokoh cerita secara lahiriah dan bisa disebut sebagai stage direction. Kemudian adalah babak dan adegan. Babak dan adegan adalah tentang semua peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada urutan waktu tertentu atau kesatuan yang peristiwa yang terjadi pada suatu tempat dan pada suatu urutan waktu tertentu. Sedangkan menurut Sumarjo dan Sani, adegan merupakan bagian dari babak yang batasnya dapat ditentukan oleh perubahan peristiwa akibat datang dan perginya seorang tokoh atau lebih. Lalu selanjutnya adalah tema. Tema didefinisikan sebagai gagasan pokok yang sekaligus makna yang terkandung dalam cerita. Untuk menemukan tema yang tersirat dalam sebuah karya fiksi, perlu disimpulkan gagasan dari keseluruhan isi cerita, bukan hanya dari satu atau dua bagian tertentu saja. Adapun menurut Burhan Rugiantoro, beliau membagi tema ke dalam dua golongan berdasarkan tingkat keutamaannya, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor merupakan tema yang menjadi dasar atau gagasan pokok dari suatu karya fiksi dan biasanya memiliki keterkaitan dengan tokoh utama. Selanjutnya adalah tema minor. Tema minor merupakan tema yang bersifat mendukung atau mencerminkan makna utama dari keseluruhan cerita. Tema didefinisikan sebagai gagasan pokok sekaligus makna yang terkandung di dalam cerita. Untuk menemukan tema yang tersirat dalam sebuah karya fiksi, perlu disimpulkan gagasan dari keseluruhan isi cerita, bukan hanya dari satu atau dua bagian tertentu saja. Nah, Burhan Nurgiantoro membagi tema ke dalam dua golongan berdasarkan tingkat keutamaannya, yaitu yang pertama tema mayor. Tema mayor ini merupakan tema yang menjadi dasar atau gagasan pokok dari suatu karya fiksi dan biasanya memiliki keterkaitan dengan tokoh utama. Kedua, tema minor. Tema minor merupakan tema yang bersifat mendukung atau mencerminkan makna utama dari keseluruhan cerita. Selanjutnya adalah penokohan dan perwatakan. Sujiman mengemukakan bahwa tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami serangkaian peristiwa dan perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Jika dilihat berdasarkan perannya, tokoh-tokoh dalam suatu cerita dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Dan tokoh bawahan yaitu tokoh yang mendukung peran tokoh utama, baik itu dia menentang tokoh utama ataupun mendukung tokoh utama untuk mencapai goals-nya. Kemudian berdasarkan fungsinya, tokoh cerita dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada protagonis. Protagonis ini adalah peran utama yang menjadi pusat cerita. Yang kedua ada antagonis. Antagonis adalah peran lawan yang menyebabkan konflik. Kemudian ada tritagonis, yaitu peran penengah yang bertugas mendamaikan antara protagonis dan antagonis. Lalu ada peran pembantu yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi dibutuhkan untuk menyelesaikan cerita. Pembahasan yang pertama yaitu judul.
Judul naskah drama yang dianalisis yaitu Malam Jahanam karya Matinggo Busie. Judul tersebut termasuk ke dalam kelompok frasa atau yang biasa disebut dengan gabungan dari beberapa kata, yakni malam dan jahanam. Berdasarkan naskah tersebut, malam jahanam dimaknai sebagai malam yang bisa dikatakan sebagai malam terjadinya konflik atau malam kunci terjadinya huru-hara, karena pada malam tersebut terkuak sebuah rahasia serta perbuatan kotor yang dilakukan oleh tokoh utama. Karena dalam naskah drama tersebut hanya terjadi dalam satu babak, sehingga memang hanya menceritakan peristiwa satu malam, di mana pada malam tersebut sebuah rahasia terkuak yang membuat rentetan kejadian buruk bagi para tokoh. Next. Selanjutnya, Wawancang dan Kramagung. Adapun contoh Wawancang dan Kramagung dalam naskah Malam Jahanam dapat dilihat dari data di bawah ini. Soleman, hei, sudah berapa kali dibilang jangan kelewat keras kalau lewat di sini. Tukang pijat, hei kau Leman, nggak melihat pertunjukan ubruk. Soleman, nggak, pergi sana. Next. Dari data di atas, tokoh tukang pijat bertanya kepada Sulaiman apakah ia tidak melihat pertunjukan ubruk, serta tokoh Sulaiman yang melarang tukang pijit untuk jangan berbicara keras-keras jika lewat depan rumahnya yang berdampingan dengan rumah Paijah. Dalam dialog yang diucapkan tokoh Sulaiman terselip sebuah pesan tersirat, yaitu mengenai arti saling menghargai serta bersikap peka terhadap keadaan sekitar. Alasan mengapa Sulaiman melarang tukang pijat berbicara keras-keras, karena di dalam rumah Paijah ada seorang bayi yang sensitif terhadap suara. Next. Selanjutnya, data yang menunjukkan Kramagung, Mat Kontan, meledek tertawanya. Hah, bagaimana kau bisa menebak? Dari mana kau tahu itu? Soleman, duduk. Saya kira kau tadi ngobrol dengan Haji Hasan di tikungan gudang lelang. Betul enggak? Hah? Dari cuplikan tersebut, Kramagung menunjukkan bahwa tokoh Mat Kontan sedang tertawa mengejek ketika berbicara dengan Soleman. Sedangkan Soleman sedang duduk ketika mendengarkan omongan Mat Kontan. Ini adalah babak dan adegan. Di babak pertama adalah pengenalan setting 4. Di babak kedua ada pemeranan adegan oleh tokoh Paijah yang mencari tokoh Mat Kontan. Di babak ketiga pemeranan adegan oleh tokoh Soleman dan Paijah yang saling bercengkrama. Di babak keempat, pemeranan adegan oleh Mat Kontan yang merasa kesal kepada Soleman dan Paijah yang menasehatinya supaya tidak terlalu mengutamakan burung peliharaannya. Di babak kelima, pemeranan adegan oleh Mat Kontan yang marah karena burung beoknya tiba-tiba mati. Di babak keenam, pemeranan adegan oleh Paijah dan Soleman yang merasa gelisah karena Mat Kontan akan membunuh siapapun yang ternyata membunuh burung beoknya. Di babak ketujuh, pemeranan adegan oleh Mat Kontan yang mengancam Paijah untuk membuka mulut siapa sebenarnya yang telah membunuh burung beonya. Adegan 8, pemeranan oleh Paijah yang merasa kecewa karena Soleman tidak berusaha membantunya ketika diancam oleh Mat Kontan. Di babak ke-9, pemeranan adegan oleh Paijah yang akhirnya membuka suara bahwa Solemanlah yang membunuh burung beok milik Mat Kontan. Di babak ke-10, pemeranan adegan oleh Mat Kontan yang merasa kecewa dan sedih atas pengakuan Paijah dan Soleman. Di babak ke-10, pemeranan adegan oleh Soleman yang kabur ketika menghadapi Mat Kontan, dan di sini tokoh Utai meninggal. Di babak ke-12, pemeranan adegan oleh Paijah dan Mat Kontan yang saling berjanji untuk menutup mulut atas kematian Utai. Di babak ke-13, pemeranan adegan oleh tokoh tukang pijat yang menanyakan keberadaan Utai kepada Paijah. Dan di babak ke-14, pemeranan adegan Paijah yang histeris karena bayinya meninggal dunia. Selanjutnya adalah penokohan dan perwatakan.
Yang pertama adalah Mat Kontan. Mat Kontan adalah seorang pria yang telah memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih bayi. Selain itu, Mat Kontan juga seorang yang sombong, penakut, egois, emosional, dan sok tahu. Mat Kontan juga termasuk orang yang lari dari kenyataan. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Mat Kontan, pasti kau iri pada saya. Kau iri karena saya punya bini yang cantik. Kau permainkan diri saya ya, ha? Yang kedua adalah Paijah. Paijah adalah seorang wanita yang telah memiliki suami dan seorang anak. Paijah seorang wanita yang berwatak pencemas dan tidak setia. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. Paijah, sudah malam belum pulang. Dari pagi belum pulang. Jadi apa kataku bila ia menanyai saya? Sebentar lagi tentu mereka datang. Man, saya takut, Man. Yang ketiga adalah Soteman. Soteman adalah seorang pria yang belum menikah. Dia tinggal di depan rumah Mat Kontan dan Paijah. Soleman juga sahabat dari Mat Kontan. Soleman seorang pria yang berwatak pengecut, besar mulut, dan pembual. Kutipan yang dapat membuktikan pernyataan tersebut sebagai berikut. Kalau kau disentuh saja, akan saya sentuh pun dia. Keempat adalah Utai. Utai adalah seorang pria yang sangat bergantung terhadap Mat Kontan. Untuk merokok saja, dia mengharap pemberian dari Mat Kontan. Utai seorang pria yang berwatak setia, jujur, dan selalu mengharap pemberian dari Mat Kontan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. Utai, dari pagi saya belum merokok sebab dia nggak ada. Kemana sih dia? Kalau begitu kita pergi berdua saja. Sabar, Mang. Sungguh saya berani taruhan gak bakal bertemu. Kelima adalah tukang pijat. Tukang pijat ini adalah seorang wanita yang sudah tua dan juga tunanetra. Tukang pijat ini sering melintas di kampung Soleman dan Mat Kontan sambil menyeret kaleng bekas susu. Tukang pijat ini berwatak selalu ingin tahu permasalahan orang lain. Tukang pijat, hei kau, Leman, gak lihat pertunjukan. Tan, kau dicari orang. Tan, si Utai mati, kau tahu. Selanjutnya konflik. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik fisik dan konflik batin. Yang pertama konflik fisik, merupakan konflik yang disebabkan karena adanya benturan antara tokoh dengan lingkungan. Konflik fisik dibagi menjadi tiga, yaitu konflik antara manusia dengan manusia, konflik manusia dengan masyarakat, dan konflik manusia dengan alam. Berikut contoh konflik antara manusia dan manusia yang dialami oleh tukang pijat dan Soleman. Tukang pijat aneh dan spesifik sekali. Jati, berulang-ulang dan membuat kesal Soleman karena bunyi kalengnya membuat berisik. Soleman, hei, sudah berapa kali dibilang, jangan kelewat keras kalau lewat di sini. Tukang pijat, hei, kau Leman, gak melihat pertunjukan ubruk. Soleman, enggak, pergi sana. Tukang pijat, kembali dengan suara khasnya pergi menghilang. Berdasarkan dari data di atas, konflik terjadi karena tukang pijat sangat berisik saat melewati rumah Soleman. Padahal pada saat itu kondisi Soleman sedang tidak baik. Hal tersebut akhirnya membuat Soleman kehabisan kesabaran dan berakhir dengan memarahi tukang pijat tersebut. Selanjutnya yaitu konflik batin. Konflik yang terjadi pada batin atau pada yang berhubungan dengan perasaan atau biasanya hanya terjadi pada pribadi. Konflik batin dibagi menjadi dua, yaitu konflik ide yang satu dengan ide yang lain, dan konflik seseorang dengan kata hatinya. Yang pertama, konflik ide yang satu dengan ide yang lain, dialami oleh Paijah dan Mat Kontan. Paijah, perkara beo saja ributnya ke Gunung Krakatau, anaknya tak pernah dipikirkan. Mat Kontan, diam kau. Paijah, apa? Diam? Kalau anak itu mati bagaimana? Mat Kontan, itu bukan anak saya. Paijah, menirukan. Itu bukan anak saya, tapi di warung kau sibuk membanggakannya. Mat Kontan, sadar kembali. Hah,
Memang anak saya, memang ia saya banggakan di mana saja. Tapi kau juga ikut memikirkan masalah burung ini, Pak Ijah. Emoh, berdasarkan dari data di atas, konflik terjadi karena Pak Ijah mengejek Mat Kontan yang sedang kehilangan burungnya. Mat Kontan geram mendengar ejekan Pak Ijah. Akhirnya dia menyuruh Pak Ijah untuk diam. Bukannya diam, Pak Ijah malah mengungkit-ungkit masalah Mat Kontan yang lebih menyayangi burungnya daripada anaknya sendiri. Selanjutnya konflik seseorang dengan kata hatinya yang dialami oleh Pak Ijah dan Soleman. Pak Ijah menahan Soleman. Jangan, Man, Soleman. Ia sahabat saya, Jah. Saya tak mau biarkan dia mati begituan. Saya pulangkan dia pada kau, karena kau bukan hak saya yang syah. Pak Ijah, Leman, jangan kau tinggalkan saya dan anak kita. Soleman, mendengar suara tangis bayi. Jah, Pak Ijah, anak itu sebaiknya kita bawa ke dukun. Berdasarkan dari data di atas, konflik terjadi karena Soleman merasa bingung apakah harus mengikuti Mat Kontan atau ia tetap harus tinggal dengan Pak Ijah dan anaknya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang alur. Jadi alur ini dibagi ke dalam 5 tahapan, yaitu situation, generating circumstances, rising action, kemudian ada climax dan denouement. Situation adalah tahap pengenalan situasi oleh pengarang. Di sini tokoh Pak Ijah dan Utai muncul pertama kali dengan adegan Utai yang bersembunyi di pojok halaman rumah Soleman dan Pak Ijah yang keluar dari rumah Mat Kontan mencari-carinya. Kemudian di generating circumstances, di sini pengarang atau cerita mulai dikenalkan konflik atau mulai muncul konflik-konflik cerita. Di sini di naskah drama Malam Jahanam karya Motinggo Bosche, masalah mulai dikenalkan ketika Pak Ijah sedang menunggu kedatangan Mat Kontan dengan harap-harap cemas karena anak mereka sedang jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Kemudian untuk rising action adalah tahap ketika cerita ini mulai memuncak. Nah, pada naskah drama Malam Jahanam ini, cerita mulai memuncak ketika Mat Kontan baru mengetahui fakta bahwa selama ini anaknya ternyata bukanlah anaknya, melainkan anak dari sahabatnya yaitu Soleman. Atau anaknya ini merupakan hasil perselingkuhan dari istrinya Mat Kontan dengan Soleman. Selanjutnya adalah klimaks. Seperti yang kita semua tahu, klimaks adalah konflik, puncak konflik. Nah, di naskah drama ini, puncak konflik terjadi ketika Mat Kontan memberitahu Pak Ijah bahwa Soleman telah membunuh Utai dan berhasil melarikan diri. Kemudian di penyelesaiannya atau denouement, konflik masih terjadi antara Pak Ijah dan Mat Kontan yang akhirnya kehilangan anaknya. Namun tidak diketahui jelas apa yang terjadi selanjutnya. Lalu bagaimana nasib Soleman setelah melarikan diri. Selanjutnya adalah latar. Latar yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat yang pertama adalah pinggir kota. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Di pinggiran laut kota kami, para nelayan tampak selalu gembira. Yang kedua adalah jemuran luar rumah. Dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Kurang ajar, si Utai sinting, matanya melihat jemuran dan mengambil satu persatu. Yang ketiga adalah teras rumah. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Soleman muncul dari teras rumahnya. Yang keempat adalah dalam rumah. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Pak Ijah masuk sedikit-sedikit mengikuti Mat Kontan. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu dalam cerpen Motinggo Bosche ini adalah siang hari dan malam hari. Yang ketiga adalah latar alat. Latar alat yang digunakan dalam cerpen Motinggo Bosche ini adalah rokok, golok, senter. Seperti yang tertera dalam data berikut, Pak Ijah masuk tinggal Soleman yang gelisah lalu merokok, tapi rokok itu baru dihisap. Yang ketiga adalah latar lingkungan kehidupan. Latar lingkungan kehidupan merupakan suatu latar yang memiliki kehidupan sosial dari sang tokoh. Latar lingkungan kehidupan ini meliputi pekerjaan dan suasana dalam lingkungan tersebut, yaitu kebanyakan di desa tersebut pencariannya sebagai nelayan. Yang selanjutnya adalah latar sistem kehidupan. Terdapat beberapa latar sistem kehidupan yang ada dalam naskah Malam Jahanam.
Yang pertama adalah dalam kutipan berikut. Ya, terpaksa begitu sebab saya bukan penakut. Dari data tersebut menggambarkan bahwa sosok Soleman adalah sosok yang tidak penakut, sosok keberanian dalam menghadapi apapun. Yang kedua adalah dalam kutipan berikut. Jangan urus-urusan orang lain. Pada data tersebut ada sebuah latar sistem kehidupan yang digambarkan seorang pengarang dalam naskahnya. Ketika seseorang yang sudah berumah tangga diharapkan sebuah permasalahan, cenderung tidak mau ada pihak lain yang ikut mencampuri. Yang ketiga adalah mat kontan. Takut, jangan bilang tentang itu man, saya kalau kau bilang perkara itu. Pada data tersebut menggambarkan sebuah latar sistem kehidupan, yaitu sosok manusia yang merupakan makhluk sosial sudah harusnya saling tolong-menolong. Selanjutnya adalah teknik dialog. Teknik dialog yang digunakan Malam Jahanam karya Moting Group SC ini menerapkan teknik dialog, the technique of dialogue conversation atau teknik dialog konversi. Karena di dalam naskah tersebut percakapan yang terjadi melibatkan satu tokoh dengan tokoh lainnya. Berikut kutipan dari naskahnya. Pak Ija, sudah malam belum pulang. Utai, siapa? Pak Ija Mat Kontan. Berdasarkan kutipan dialog di atas, menceritakan Utai yang bertanya kepada Pak Ija, siapa yang belum pulang, dan Pak Ija menjawab Mat Kontan. Dari keterangan tersebut membuktikan bahwa percakapan terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Selanjutnya yaitu tipe drama. Tipe drama. Naskah drama Malam Jahanam memiliki tipe drama tragedi. Tipe drama tragedi adalah tipe drama yang menampilkan sang tokoh utama diliputi dalam keadaan kesedihan, kemuraman, kehancuran, dan kematian. Berikut kutipan dalam naskah. Pak Ija, Pak, anakku mati, Pak. Kutipan di atas menceritakan Pak Ija yang berlari ke tukang pijat dengan tangisnya ia bercerita kepada tukang pijat bahwa anaknya telah mati. Kutipan di atas menunjukkan bahwa naskah drama Malam Jahanam bertipe drama tragedi karena di dalamnya menunjukkan kesedihan dan kehancuran tokoh Pak Ija. Kesimpulannya, setiap unsur yang terkandung dalam naskah Malam Jahanam ternyata memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain dalam membentuk suatu cerita yang utuh. Sebagaimana alur dan latar pada naskah ini dapat menunjang tema yang dipilih. Setiap karakternya juga digambarkan dengan cermat dan jelas, sehingga masing-masing unsur tetap berada pada porsi yang sesuai dan padu. Tokoh Mat Kontan dalam naskah Malam Jahanam ini berfungsi sebagai penggerak atau nakoda dari alur utama cerita. Kemudian tokoh Pak Ijah, Soleman, dan Utai akan memberi simbol-simbol konflik dan pertentangan yang seru dan getir sehingga peristiwa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kemudian ada quotes. Pelajaran penting dalam setiap aksi teater adalah pesan moral dan sosial dalam perbaikan dan kemajuan. Terima kasih sudah menonton.